cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, kalau diminta atau ditawari, saya bersedia menjadi relawan untuk menjalani uji coba vaksin anti corona. Ini kan untuk kebaikan. Lagi pula dari yang saya tahu, uji vaksin ini tidak berbahaya. Yang sedang dipelajari sekarang adalah seberapa efektif vaksin ini akan bisa mematikan COVID-19. Kenapa itu jadi menakutkan? Saya bertanya begini karena saat ini ada saja kampanye yang menakut-nakuti publik. Ini terkait dengan rencana uji coba vaksin perusahaan farmasi Sinovac dari Cina yang bekerja sama dengan Bio Farma. Pemerintah sudah menyatakan membutuhkan lebih dari 1.000 relawan yang bersedia menjalani uji coba vaksin. Tiba-tiba saja beredar narasi bahwa pemerintah sedang mengorbankan rakyat untuk menjadi kelinci percobaan perusahaan farmasi Cina tersebut. Secara dramatis digambarkan bahkan Cina sendiri tidak mau menguji coba vaksin tersebut pada rakyatnya. Bahkan di sebuah akun ditulis, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang pemerintahnya berbahagia merelakan rakyatnya menjadi kelinci percobaan vaksin dari Cina. Anggota Ombudsman Alvin Lee juga mengeluarkan pernyataan berbunyi, jangan sampai kita jadi kelinci percobaan. Di media sosial juga beredar berbagai meme dan sindiran yang menantang para pendukung Jokowi untuk jadi kelinci percobaan pertama vaksin Cina tersebut. Kisah yang dibangun nampaknya sangat dramatis. Jadi dikisahkan ada perusahaan-perusahaan Cina yang di laboratoriumnya sedang mengembangkan vaksin untuk mengatasi corona. Vaksin ini mungkin sekali memiliki efek fatal pada penggunanya. Untuk penyempurnaan, vaksin ini harus diuji coba pada manusia. Karena kemungkinan berefek fatal, perusahaan Cina ini tidak mau menggunakan orang-orang Cina sendiri sebagai kelinci percobaan. Dan datanglah Indonesia, sebuah negara yang menjadi antek Cina yang dengan imbalan cuan bersedia mengorbankan rakyatnya menjadi kelinci percobaan itu. Karena itulah menurut kisah ini, eksperimen ini dilakukan di Indonesia. Bila berhasil, perusahaan-perusahaan Cina yang akan memperoleh untung besar. Kalau gagal, ya manusia-manusia Indonesia yang jadi kelinci percobaan itu yang akan menjadi korban. Masuk akal? Kita pelajari saja faktanya. Sinovac memang sedang mengembangkan vaksin tersebut. Uji klinis sudah dilakukan di Cina. Tapi untuk menyempurnakannya, uji klinis harus dilakukan di banyak tempat, terutama di daerah-daerah yang penambahan pasien COVID-nya masih terlihat. Selain Indonesia, uji klinis juga dilakukan di Brasil, di Turki, Bangladesh, Chili. Penerapan uji klinis di berbagai wilayah tersebut dilakukan juga untuk melihat apa respons orang dari berbagai ras dengan susunan genetik berbeda terhadap vaksin tersebut. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma. Dengan kata lain, bila kerjasama ini berhasil, pengembangan vaksin virus corona ini bisa dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini sebenarnya dikenal ada banyak tahap sebelum akhirnya vaksin bisa dinyatakan layak digunakan. Mula-mula pengembangan sepenuhnya dilakukan di laboratorium. Riset secara terus-menerus dilakukan untuk menemukan formula vaksin terbaik. Setelah ditemukan, dilakukan uji praklinis pada hewan. Bila pada tahap ini ditemukan reaksi negatif pada hewan yang diakibatkan vaksin, uji coba langsung dihentikan. Bila dianggap sudah aman, barulah masuk ke tahap pertama uji klinis pada manusia. Di tahap pertama, terhadap sekitar 20-100 sukarelawan disuntikan formula vaksin untuk menguji tahap awal aspek keamanan. Di tahap kedua, dipelajari khasiatan dan kemungkinan efek samping. Barulah di tahap ketiga dipelajari efektivitas formula vaksin. Yang akan diterapkan di Indonesia adalah uji di tahap ketiga untuk menguji efektivitas. Karena itu, jumlah orang yang perlu diuji cobakan harus cukup banyak untuk mengetahui keefektifannya. Bisa lebih dari 1.000 orang. Jadi kalau soal aman, sudah hampir pasti aman.
itu sudah diuji di tahap praklinis dan tahap uji klinis pertama. Memang diketahui adanya efek samping, misalnya demam atau rasa lelah. Tapi itu adalah gejala normal yang tidak fatal. Di Indonesia, ini juga akan berusaha dipelajari apakah ada gejala samping lain. Jadi upaya ini adalah upaya yang sangat perlu didukung. Vaksin untuk melawan COVID-19 belum ditemukan. Ada banyak ilmuwan di banyak negara yang sedang bekerja keras untuk mencari formula terbaik. Memang ada kabar tentang sudah ditemukannya vaksin yang berpotensi mujarab mengalahkan COVID-19. Tapi itu semua masih dalam tahap pengembangan. Dengan segenap ketertinggalan ilmu pengetahuan dan fasilitas penunjangnya, Indonesia sulit diharapkan menjadi negara yang mampu mengembangkan sendiri vaksin tersebut. Harus diakui, Indonesia butuh kerjasama dengan negara lain. Saat ini lebih dari 100 lembaga dan universitas di dunia melakukan beragam pengembangan dan penelitian vaksin anti-COVID. Namun, tidak lebih dari 20 lembaga atau perusahaan yang sudah melewati uji klinis. Sejumlah lembaga yang sudah tiba pada uji klinis tahap 3 adalah Sinovac Cina, AstraZeneca Oxford Inggris, dan Moderna Amerika Serikat. Jadi Sinovac Cina ini bukanlah perusahaan sembarangan. Mereka telah terlibat dalam upaya menemukan vaksin untuk melawan SARS atau COVID-1 tahun 2002-2004, flu domestik, dan H1N1, flu babi. Jadi mereka telah berpengalaman dalam pengembangan teknologi antivirus dengan berkaca terutama pada pengalaman melawan SARS. Kalau upaya pengembangan vaksin ini berhasil, rakyat Indonesia adalah pihak pertama yang paling akan merasakan manfaatnya. Bila vaksin ditemukan dan dikembangkan di Indonesia, itu akan menyelamatkan banyak nyawa di negara ini. Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga akan bisa mendorong Bio Farma menjadi sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi sendiri obat-obatan yang selama ini dibutuhkan rakyat Indonesia. Mereka bisa memperoleh transfer teknologi, bisa mengembangkan sumber daya manusia, dan mengembangkan kerjasama lanjutan bagi pengembangan farmasi di Indonesia. Karena itu kerjasama dengan Sinovac Cina ini justru sangat penting buat Indonesia. Sayangnya ada saja kaum nyinyir yang berusaha menyabotnya dengan mengembangkan narasi penuh fitnah tersebut. Dan para penyebar kebencian ini seperti menemukan peluang untuk menyebarkan kebencian karena Sinovac adalah perusahaan Cina. Jadi ini sejalan dengan kampanye mereka yang selama ini untuk membangun image bahwa Indonesia adalah kacung Cina. Orang-orang penyebar fitnah dan kebencian ini nampaknya memang tidak punya hati. Upaya mengembangkan vaksin corona ini sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Bila berhasil, itu bahkan mungkin menyelamatkan keluarga para penyebar kebencian itu. Tapi masalahnya mereka memang sudah kehilangan hati nurani dan akal sehat. Perilaku mereka sepenuhnya diarahkan oleh rasa dengki. Karena itu mari kita dukung uji coba vaksin anti corona ini. Gunakan akal sehat kita. Kalau uji coba ini berhasil membuktikan efektivitas vaksin, jutaan nyawa bisa terselamatkan. Mari gunakan akal sehat. Dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.